Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat, yang mana kisah ini menceritakan seseorang yang menggunakan kain kafan dari orang yang sudah meninggal untuk dijadikan alat pesugihan. Yang mana kisah pesugihan ini sampai ke anak dari beliau yang mengalami peristiwa gangguan dari sosok pocong yang diambil kafannya untuk dijadikan alat pesugihan. Bagaimana kisah ini? Simak videonya hanya di sebuah kisah misteri. Yang dikirimkan oleh salah seorang sahabat. Di sini beliau menamai dirinya dengan nama Reni, yang mana nama tempat dari kejadian ini beliau tidak ingin disebutkan. Dan kejadian ini terjadi di tahun 90-an ya, yang mana dalam kisah ini terdapat beberapa latar waktu yang berbeda. Namun saya mencoba untuk sebaik mungkin menceritakannya agar sahabat-sahabat semua dapat memahami kisah yang ingin disampaikan oleh Reni. Kisah ini terjadi ketika beliau berusia 17 tahun. Pada saat itu pertama kali dia baru bisa membuka sebuah kamar rahasia yang terdapat di rumahnya. Sebuah kamar yang tempatnya terpencil lah ya. Kalau sekilas dilihat itu bukan sebuah kamar ya. Di sini juga Reni mengatakan kamar itu sering dijadikan oleh almarhum ayahnya untuk sebuah tempat ritual lah. Yang mana ayahnya Reni ini ketika dia masih kecil, ketika dia masih berusia 8 sampai 9 tahun lah ya, dia kerap kali melihat ayahnya melakukan sebuah ritual di dalam kamar tersebut. Rumah yang masih terbuat dari papan. Di situ Reni mengintip dari celah-celah kayu, celah-celah lubang kayu yang terdapat di ruangan itu. Dia melihat ayahnya melakukan ritual yang cukup aneh. Dia melihat seperti ayahnya menggunakan sebuah mukena. Nah, ketika ayahnya menggunakan mukena itu, tiba-tiba ayahnya menghilang dan dari sudut kamar terdengar seperti suara dengkuran. Dengkuran seperti orang yang sedang tidur. Suara itu sangat keras. Nah, ketika Reni mendengar suara itu ya otomatis dia masih berusia 9 tahunan. Dia ketakutan dan lari. Nah, ketika di usia 17 tahun inilah Reni baru dapat melihat apa isi dari kamar rahasia tersebut ya. Di usianya yang 17 tahun, ayahnya baru meninggal sekitar 4 bulan yang lalu. Dan sebelum ayahnya meninggal ya, ayahnya berpesan kalau ketika ayahnya sudah meninggal, barulah kamar itu boleh dibuka oleh anak dan istrinya. Yang mana di sini Reni merupakan satu-satunya anak dari keluarga tersebut. Nah, memang ayahnya Reni ya, berprofesi sebagai seorang yang boleh dikatakan dukun lah, paranormal lah ya. Jadi Reni tahu lah kalau banyak orang datang ke rumahnya untuk meminta pertolongan, namun nggak semua orang yang datang ke rumahnya dibantu oleh ayahnya Reni, hanya beberapa orang saja. Nah, di sini Reni mengatakan ketika dia membuka kamar tersebut, dia sangat terkejut melihat isi yang ada di dalam kamar itu. Ya, kamar yang ruangannya tidak terlalu besar.
Hanya terdapat sebuah tempat tidur dan sebuah lemari kecil ya, lemari meja gitulah. Nah, di sini banyak sekali barang-barang aneh yang dilihat oleh si Reni. Mulai dari tempat tidur yang spraynya berwarna hitam, bantal dan guling dilapisi dengan warna hitam, dan kelambu penutup tempat tidur berwarna hitam. Jadi di zaman dulu tuh masih banyak ya orang menggunakan kelambu untuk menutupi tempat tidurnya biar nggak digigit nyamuk, dan kelambu itu pun juga berwarna hitam. Di situ ya banyaklah digantung topeng-topeng barongan, dan di atas meja yang tepat berada di depan tempat tidur itu, Reni melihat sebuah patung yang persis seperti patung barong, yang ukurannya ya kurang lebih 30 cm, dan sebuah patung pahatan dari kayu persis ya seperti patung pocong. Nah, di sebelah kedua patung itu terdapat sebuah nampan yang lumayan besar. Di atas nampan itu terdapat sebuah kain putih yang dilipat rapi. Nah, di sini Reni memastikan kalau kain putih itulah yang dulu sering ayahnya gunakan ketika Reni mengintip dari celah-celah dinding papan. Nah, di sini Reni membuka kain tersebut, dan kain itu ya sangat lusuh. Masih ada bekas tanah ya, bekas tanah yang sudah membuat kain itu bernoda dan kotor. Dan kain itu dibuat atau dibentuk seperti mukena. Nah, setelah Reni membuka kamar tersebut, ya Reni menanyakan kepada ibunya, sebenarnya itu kamar apa sih, Bu? Nah, disinilah ibunya Reni menjelaskan satu persatu alat-alat atau barang-barang yang ada di situ. Nah, salah satunya yang dijelaskan oleh ibunya Reni adalah patung pocong itu, dan kain yang kamu lihat adalah kain kafan dari pocong yang dulu pernah dicuri ayah kamu. Ibunya Reni menceritakan, jauh sebelum ayahnya Reni mengenal ibunya, ayahnya Reni dulu memang sudah hobi dengan hal-hal mistis. Dan di kampung itu, ayahnya Reni boleh dikatakan kalau orang bilang ya setan kuburan. Yang namanya kuburan, dimanapun kuburannya, mau kuburan itu keramat, mau kuburan itu angker, ayahnya nggak pernah takut dan sering kali datang ke kuburan tersebut. Nah, namun di situ ya ibunya Reni ya namanya jodoh, dia bilang nggak tahu bisa kecantol dan akhirnya menikah. 1 tahun ketika ayah dan ibu Reni menikah, ya, pada suatu malam ayahnya Reni pergi keluar dan nggak tahu kemana, dan pulang-pulang tiba-tiba sudah dengan keadaan kotor dan membawa sehelai kain yang di situ ayahnya Reni menyebutkan itu adalah kain pocong perawan. Nah, di sini ibunya Reni mengatakan memang dari dulu keluarga kita memang sudah melakukan pesugihan. Jadi kain pocong yang dicuri ayah kamu itu adalah sumber kekuatannya. Setelah dia mendapatkan kain pocong itulah, ya, dia bisa membantu orang, mengobati orang, bahkan dia menjadi sebuah kuncen dari pesugihan. Nah, ibunya Reni mengatakan pesugihan yang dipegang oleh ayahnya Reni ini adalah sebuah pesugihan makam keramat. Namun syarat untuk masuk ke makam keramat tersebut, ayahnya Reni harus menggunakan atau menutupi tubuhnya dengan kain pocong tersebut. Nah, ya, singkat cerita, ibunya menjelaskan semua tentang hal-hal mistis yang dilakukan oleh ayahnya Reni, pesugihan yang dilakukan ayahnya Reni. Ya, tapi di sini saya potong sedikit cerita ini. Ya. Mohon maaf sebelumnya kalau cerita ini terpatah-patah saya ceritakan, ya memang menurut saya kisah ini cukup mengandung unsur magis yang sangat luar biasa. Ya. Beberapa kali saya sudah mencoba tag video ini dari malam kemarin. Ya, mungkin ya sudah ada 60 kali saya mengulang setiap saya ingin mencapai ke sesi ini, ya, menceritakan peristiwa ayahnya Reni berubah menjadi pocong ini. Ya, banyak sekali gangguan. Nah, kita lanjut ceritanya. Jadi ibunya Reni menceritakan, ketika ayah kamu ingin melakukan pesugihannya, melakukan ritual pesugihan itu, dia selalu masuk ke dalam kamar. Nah,
ayah kamu bercerita kepada ibu ketika dia sudah menggunakan kain kafan itu, kain kafan yang sudah dibentuk seperti mukena itu. Nah, seolah-olah dirinya menghilang dan berubah wujud menjadi pocong. Ibu cuman mendengar suara-suara aneh dari kamar tersebut, namun ibu sama sekali nggak berani melihat langsung apa yang dilakukan ayah kamu. Ya, ibu sering mendengar suara seperti orang mendengkur dari dalam kamar tersebut. Ya memang kamu lihat sendirilah. Di kamar itu ada sebuah tempat tidur. Nah, di atas tempat tidur itulah kata ayah kamu, kalau dia sudah berubah menjadi pocong, ya, dia berada di atas tempat tidur itu. Nah, suara dengkurannya terdengar sangat keras dan suara dengkuran itu cukup menyeramkan. Namun ketika suara dengkuran itu menghilang, ya, mulai seperti terdengar suara ramai ya, di dalam kamar itu. Ya, seperti ada orang berbicara, seperti ada orang bercerita, ramai sekali. Nah, setelah ayah kamu keluar dari dalam kamar itu, disitulah ayah kamu membawa sebuah bungkusan kain putih, dan itu juga dikatakannya terbuat dari kain kafan. Nah, di dalam bungkusan itulah dia mendapatkan perhiasan dan uang. Nah, namun ibu tidak berani menanyakan itu dapat dari mana, bagaimana cara mendapatkannya, dan gimana caranya lah, ibu nggak tahu. Dan terakhir, ya, sebelum ayah kamu meninggal, dia berpesan kepada ibu, hanya kamulah yang boleh masuk ke dalam kamar itu, dan kamulah yang akan mewarisi pesugihan pocong yang dimiliki ayah kamu. Nah, di sini Reni yang mendengarkan itu, ya, yang dulu juga ketika dia berusia 9 tahun, kerap kali melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Dia sama sekali menolak, batinnya sama sekali menolak. Enggak lah bu, ya, enggak mungkin lah. Ya, yang udah. Ya, kalau ayah mau melakukan pesugihan ya itu urusan ayah lah. Ya, enggak mungkin lah aku yang diwarisin. Emangnya ini kayak harta apa bisa diwarisin? Enggak lah. Ya, ibunya mengatakan ya ayah kamu cuman berpesan seperti itu. Ya, terserah kamu lah. Yang penting apa yang ada di kamar itu ya biarin aja lah begitu. Ibu juga nggak berani mau mindahkannya atau ngebuangnya. Ibu takut karena dulu ya, sempat ibu disuruh membersihkan kamar. Ya, ayah kamu suruh ibu membersihkan kamar itu, dan nggak sengaja ibu menjatuhkan patung pocong yang ada di atas lemari itu. Nggak sengaja kesenggol sama ibu, patung pocong itu jatuh, dan pada malam hari ibu bermimpi kalau banyak sekali pocong yang masuk ke dalam rumah ini. Dan wajahnya sangat menyeramkan. Ada yang berukuran kecil, ada yang tingginya hampir suntuk ke atap rumah. Banyak sekali, dan semenjak kejadian itulah ya, ibu gak pernah lagi mau masuk ke kamar itu. Walaupun ayah kamu menyuruh, ibu gak berani. Nah, bahkan sampai sekarang pun ya, setelah ayah kamu meninggal, baru sekarang lah ibu mau membukakan kamar itu dan menyuruh kamu masuk, karena ini adalah amanat dari ayah kamu. Nah, jadi singkat cerita, Reni menolak ya, permintaan dari almarhum ayahnya untuk meneruskan lakon pesugihan pocong ini. Ya, di usia 17 tahun kamar itu kembali ditutup, dan sampailah ketika Reni menikah. Di usia 23 tahun Reni menikah, dan Reni pindah dari rumah tersebut. Namun rumah yang ditempati Reni sekarang bersama suaminya tidak terlalu jauh. Ya, masih berada di satu kampung itu ya, cuman beda RT aja lah ya. Nah, ibunya yang saat itu masih sehat ya, tinggal sendirian di rumah yang tidak terlalu besar, tapi memang rumah itu cukup menyeramkan. Warga mengatakan kalau setelah mendiang ayah Reni meninggal, warga seringkali melihat pocong berada di teras rumah. Bahkan bukan satu pocong. Warga ada yang melihat banyak lah. Ada yang melihat 2, ada yang melihat 3, bahkan pocong yang aneh, ya, yang berukuran tinggi yang ada di dalam mimpi ibunya Reni juga ada terlihat di pojokan sebelah kanan di dekat kamar pesugihan tersebut. Nah, namun warga sama sekali nggak berani ya berkomentar. Warga sama sekali nggak pernah
menceritakan hal ini kepada warga-warga lain lah. Jadi ya memang warga yang melihat penampakan pocong itu cuman berbisik-bisik lah, nggak berani terus terang menceritakan, karena semasa hidupnya ayahnya Reni ini memang dikenal ya, pertama dia memang jiwanya penolong. Banyak orang datang meminta bantuan ya, meminta bantuan kalau ada yang sakit, kalau ada yang kehilangan barang, datang ke rumahnya dan ditolong. Dan juga yang kedua, ayahnya Reni ini dikenal sebagai orang yang temperamen. Nah, pernah satu kejadian, ayahnya Reni tersinggung dengan omongan warga mengatakan kalau dia dukun santet. Nah, ayahnya Reni yang orangnya temperamen nggak segan-segan melakukan ritual pesugihan, memanggil ya, ibunya Reni bilang memanggil peliharaannya pocong itu untuk menyakiti orang ya, tetangganya sendiri padahal, yang mengatakan kalau dia dukun santet. Nah, warga itu pada malam hari teriak, sekeluarga teriak ya. Mereka melihat banyak sekali pocong memenuhi rumahnya. Nah, semenjak kejadian itulah warga sama sekali tidak pernah mengusik atau menceritakan hal-hal yang aneh. Bahkan setelah ayahnya meninggal pun ya, keluarga Reni tidak pernah diganggu. Nah, jadi setelah Reni pindah, ibunya tinggal sendirian di rumah itu, kejadian aneh pun mulai sering kali terjadi ya. Mulai dari pintu kamar yang sudah terkunci rapi digembok, tiba-tiba pada malam hari terbuka dan terbanting. Dah! Nah, ibu Reni yang tidur di kamar terkejut dan melihat. Di situ ibunya Reni melihat ayahnya Reni bangkit ya. Persis seperti kejadian dulu yang sering dilihat. Ayahnya Reni keluar dari dalam kamar menggunakan mukenah ya, mukenah pocong yang dibuatnya. Jadi kain pocong yang diambil ayahnya Reni itu dibentuk seperti sebuah mukena. Jadi persis seperti mukena. Jadi ayahnya Reni keluar dari dalam kamar itu dengan membanting pintu, masuk ke dalam ruangan lain ya, mengobrak-abrik semua barang yang ada di sana. Namun ketika ibunya Reni sadar kalau itu cuman halusinasinya ya, dia melihat pintu itu kembali tertutup. Nah, karena ibunya nggak sanggup ya, diteror oleh arwah dari ayahnya Reni yang selalu datang membanting pintu seperti orang marah lah ya, akhirnya menceritakan kejadian ini. Dan Reni pun mengajak ibunya, "Yaudahlah Bu, tinggal sama aku aja lah, daripada ibu juga sendirian di sini." Ya, singkat cerita, Reni dan ibunya tinggal di rumahnya si Reni. Nah, namun di sini ya, kejadian misteri itu pun tidak berhenti dialami oleh keluarga Reni. Suaminya Reni yang notabene sama sekali tidak tahu latar belakang dari keluarganya Reni, karena suaminya Reni ini berasal dari Pulau Seberang. Jadi dia nggak tahu asal usul keluarganya Reni ini, nggak tahu. Jadi setelah ibunya pindah ke rumah Reni ya, namanya ibu mertua ya, sama seperti ibu kandung kita sendiri. Reni mengatakan kalau suaminya sangat baik, sangat sopan kepada ibunya. Namun pada suatu malam, nah, di sini ketika suaminya keluar dari kamar untuk ke dapur ya, mengambil air minum, di situ dia sangat terkejut melihat ibu mertuanya sedang duduk di ruang tamu menghadap TV. Namun ibu mertuanya ini tidak duduk sendirian ya, persis di sampingnya terdapat sebuah pocong yang duduk berdampingan. Nah, ketika suaminya melihat sosok itu ya, yang sama sekali dia nggak tahu itu beneran mertuanya atau bukan, namun di situ dia jelas melihat pocong yang ada di samping ibu mertuanya ini. Dia memberanikan diri mendekati ruang tamu itu dan menyalakan lampu. Nah, ketika dia menyalakan lampu, pocong itu menghilang dan sosok ibu mertuanya ini menghilang. Nah, ya, mungkin kejadian ini cuman halusinasi ya, karena dia kecapean kerja lah mungkin. Namun kejadian ini nggak diceritakan kepada Reni. Pada malam-malam berikutnya, kejadian aneh menimpa dari suaminya Reni lagi. Ya. Suaminya Reni kembali untuk keluar ya, karena dia memang biasa minum pada malam hari, keluar dari kamar dan minum. Ketika dia baru masuk menuju ke ruang tamu, ya, ke meja makan, dengan kondisi dapur yang gelap, ya, dia di situ melihat ibu mertuanya sedang duduk di sebuah kursi.
duduk di sebuah kursi dengan menggunakan mukena. Ya, dia pikir ya mungkin baru selesai sholat tahajud ya, jadi dia ibunya lapar atau mau minum, jadi dia menyalakan lampu dan mendekati ibu mertuanya ini. Ketika dia mau menyapa, ya, sosok ibu mertua yang duduk di atas kursi di depan meja makan tiba-tiba berubah menjadi pocong. Nah, disitulah ya, dia teriak ketakutan dan membuat Reni bangun. Nah, Reni bangun keluar dari kamar dan ibu mertuanya pun bangun keluar dari kamar. Nah, disinilah malam itu dia langsung menceritakan kejadian beberapa malam yang lalu. Dia melihat ibu duduk di ruang tamu ditemani seorang pocong ya. Ditemani sesosok pocong, dan ketika lampu dinyalakan, sosok ibu menghilang dan sosok pocong itu menghilang, dan barusan aku melihat ibu duduk di sini. Persis duduk di sini. Ya, dengan menggunakan mukena. Ketika aku mendekati ibu, ibu langsung berubah menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan. Nah, ya, di sini Reni cuma menenangkan suaminya, mengatakan ya mungkin itu gangguan mas, mungkin ya rumah yang kita tempatin ini angker. Yaudahlah, besok kita coba cari tahu. Nah, jadi ya suaminya ini yang memang sama sekali nggak tahu ya silsilah atau sejarah dari keluarganya Reni. Ibunya Reni pun berbisik kepada Reni, Ren, memang kamu nggak ceritain sama suami kamu tentang almarhum ayah kamu, tentang pocong-pocong yang menghantui keluarga kita. Ya enggak lah bu, nggak mungkin lah aku ceritain, nanti dia takut. Nah, di sini ibunya menyarankan Reni ya lebih baik kamu ceritain aja lah daripada dia tahu dari orang lain. Ya nggak apa-apa lah, nanti aku ceritain pelan-pelan, tapi nggak sekarang bu. Setelah kejadian ini dia lupain lah, baru aku ceritain. Kalau sekarang aku ceritain ya jadinya malah runyam nanti. Ya udahlah, terserah kamu. Yang penting ibu sudah pesan sama kamu, lebih baik kita buka-bukaan aja lah. Ya alhamdulillah kalau dia mau terima keadaan kamu apa adanya. Nah, di sini juga Reni berpikir ya kalau rahasia ini diceritakan, dia takut kalau suaminya nggak bakal menerima. Dan kalau nggak diceritakan, kalau keluarganya atau ayahnya melakukan pesugihan pocong, ya, dia takut rumah tangganya semakin runyam. Ya, akhirnya dia memberanikan diri lah menceritakan kejadian ini kepada suaminya. Dia ceritakan semua lah, dari kejadian ketika dia kecil sampai dia berusia 17 tahun, bahkan pesan dari ayahnya kalau Reni harus menerusi pesugihan pocong ini, merawat patung-patung pocong yang ada di dalam ruangan rahasia itu, dan merawat kain kafan pocong yang ada di rumah tersebut. Nah, di sini suaminya ya sempat terkejut dan mengatakan kalau keluarga dari Reni sudah musyrik, menduakan Tuhan, dan kenapa kejadian ini nggak diceritain dari awal. Nah, tapi ya memang suaminya Reni yang memang memiliki pemikiran yang nggak enteng lah ya. Jadi dia anggap ya ini udah musibah mungkin. Ya kalau memang ini musibah di keluarga kita, ya bagaimana caranya pun kita harus menyelesaikan. Ya, menyelesaikan permasalahan ini agar tidak terus menghantui keluarga kita. Ya, setelah Reni menceritakan itu, suaminya pun kapok untuk keluar malam-malam dari kamar. Ya, karena dia orang awam, sama sekali dia nggak ngerti hal-hal mistis. Ya, dia pun juga cerita, baru pertama kali inilah dia melihat sosok hantu, sosok pocong, ya, yang selama ini dia cuma dengar dari cerita-cerita orang. Nah, setelah Reni menceritakan kejadian ini, Reni anggap permasalahan akan selesai. Ya, namun sebaliknya, jadi teror pocong ini pun semakin menjadi-jadi. Ya, pada malam-malam berikutnya, terdengar suara-suara yang cukup menyeramkan. Dari ruang tengah, terdengar seperti suara dengkuran. Dengkuran yang sering didengarkan Reni, dengkuran yang sering didengarkan ibunya Reni. Terdengar jelas dari ruang tengah. Di jam 1 malam, dengkuran itu terdengar jelas dan suami dari Reni pun terbangun. Sebenarnya ketika Reni mendengarkan dengkuran itu di awal-awal, dia sudah terbangun. Namun dia menghiraukan, takut ya kalau dia melakukan
gerakan atau dia keluar, suaminya terbangun dan juga mendengarkan dengkuran itu. Jadi dia pura-pura tidur, pura-pura nggak dengar lah. Nah, suaminya terbangun dan membanguni Reni. Dek, bangun dek. Dek, bangun. Kamu dengar nggak? Ada suara apa di depan? Emang suara apa, Mas? Coba kamu dengar. Ya. Suara itu kembali mendengkur. Ya, di situ Reni cuma berbisik kepada suaminya. Udahlah Mas, gak usah dengerin, besok lah aku ceritain. Nggak baik ceritanya malam-malam. Ya, suaminya Reni udah tahulah kalau ini masih menyangkut peristiwa pesugihan pocong yang dilakukan oleh ayahnya Reni. Ya. Orang itu pun kembali tidur, namun suara itu berubah menjadi suara panggilan. Dengan ketukan kecil seperti ketukan kaca ya. Tek 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 tek. Ren. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sahabat-sahabat dengar nggak barusan? Ya. Ketika saya menyebutkan seperti suara ketukan, terdengar seperti suara dari atas. Tak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi suara itu berubah menjadi seperti suara ketukan. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Reni. Suara yang memanggil namanya. Nah, jadi ya, ternyata kejadian ini bukan didengarkan Reni sama suaminya aja. Ibunya Reni yang ada di kamar belakang pun mendengar suara tersebut dan otomatis ibunya Reni langsung keluar menyalakan lampu ruang tengah dan ibu Reni di situ langsung berteriak kencang dengan histeris. Nah, disitulah Reni dan suaminya keluar. Ketika Reni keluar dan suaminya melihat ibunya sudah menggunakan kain kafan yang berbentuk seperti mukena, dengan berdiri mengkaku seperti pocong seperti ini. Dengan kain pocong yang dulu sering digunakan ayah Reni sudah terpasang. Nah, di situ kedua orang ini, Reni dan suaminya, sangat terkejut. Ya, kejadian malam itu cukup meneror keluarga ini. Nah, yang jadi pertanyaan Reni, kain kafan yang disimpan di kamar yang terkunci dengan rumah yang jaraknya lumayan jauh lah, dan ibunya juga tidak membawa kain kafan itu. Kain kafan itu tiba-tiba bisa muncul di rumahnya Reni dan terpasang di ibunya. Pertanyaan ini membuat Reni, suaminya, dan ibunya Reni bertanya-tanya. Apakah ini adalah jawaban permintaan ayahnya Reni untuk Reni melakukan ritual pesugihan pocong? Jadi di sini suaminya Reni sudah semakin takut dan mengajak Reni dan ibunya, udahlah kita pindah aja lah dari sini. Aku juga nggak kuat. Aku kerja. Kalau setiap malam diteror kayak gini ya gimana aku mau fokus kerja? Gimana kalau kita pindah aja sementara kalau masalah ini belum selesai? Ya, jadi ya memang sebaiknya Reni bilang dia harus pindah dari rumah itu, pindah mencari rumah kontrakan. Ya, namun untuk proses mencari rumah kontrakan nggak gampang ya, membutuhkan beberapa hari. Reni bilang seminggu baru dia bisa pindah ke rumah baru. Dalam 1 minggu itu, setiap malam teror pocong dari arwah atau pegangan peliharaan dari ayahnya Reni selalu menghantui mereka. Mulai dari suara dengkuran, mulai dari suara yang menyebut-nyebut nama Reni, selalu terdengar. Nah, singkat cerita, mereka mendapatkan sebuah rumah yang cukup jauh, yang sudah keluar dari kampung itu. Mereka pun pindah. Setelah pindah, mereka pikir kejadian ini selesai. Namun tidak. Di malam pertama mereka pindah, teror pocong itu semakin menjadi-jadi. Bahkan ketika Reni, suaminya, sedang tidur di kamar,
Mereka dikejutkan dengan badan dari suaminya Reni terasa berat dan seperti ada yang menghimpit tubuhnya. Dan ketika dia membuka matanya, sosok pocong yang sangat besar menghimpit tubuhnya. Nah, malam itu membuat keluarga ini menjadi semakin ketakutan. Nah, jadi akhirnya mereka berpikir kalau ya udahlah, kita nggak mungkin lah merahasiakan kejadian ini lagi. Mau nggak mau kita harus menceritakan kejadian ini kepada orang tua saya lah. Kita ceritakan kejadian ini kepada orang yang mengerti. Ya, singkat cerita, orang kampung itu dikumpulkan untuk kembali berkumpul di rumah almarhum ayahnya Reni, di rumah tua lah, di rumah lama, untuk diadakan pengajian, membacakan Yasin dan tahlil. Di situ juga ada orang tua dari suaminya Reni, dan mereka membawa seorang ustadz untuk memimpin pengajian ini. Di sini ibunya Reni selaku boleh dikatakan tuan rumah lah ya. Dia meminta maaf kalau semasa hidupnya suami saya pernah berlaku jahat, berlaku kasar kepada keluarga kampung sini. Ya, kalian tahulah, memang suami saya bukan orang yang baik, bukan orang yang alim. Kami akui keluarga kami dulu memang terjerumus dari lingkaran setan. Namun alhamdulillah sekarang kami meninggalkan rumah ini karena kami ingin menjauhi pesugihan yang dilakukan suami saya, menjauhi setan-setan yang ada di rumah ini. Namun setelah kami menjauh, sekian tahun saya meninggalkan rumah ini, teror itu masih menghantui keluarga kami. Jadi saya mohon maaf kalau memang semasa hidup suami saya meresahkan warga kampung sini. Jadi ketika diadakan Yasin dan tahlil, membacakan doa di rumah tersebut, terdengar seperti suara orang yang ribut, seperti pokoknya di dalam kamar rahasia itu seperti ada yang melempar-lempar, duar, seperti ada yang mencakar-cakar dinding. Ya, karena rumah tersebut terbuat dari papan. Ya, jangankan seperti orang yang melempar atau memukul dinding, orang yang mengetuk kecil aja terdengar jelas. Ya, nah, di sini ustadz yang memimpin pengajian ini pun kaget. Dia mengatakan kepada orang-orang kampung di situ, ya udah terusin aja pengajiannya. Itu suara-suara setan yang ada di rumah ini untuk mengusir kita. Dia nggak senang kalau kita di sini. Kita jangan takut, kita lawan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi mereka meneruskan pengajiannya. Nah, di sini ustadz tersebut memimpin yasinan ya. Dan yasin itu dibaca berulang kali. Semakin yasin itu dibacakan, suara-suara itu pun semakin meneror. Dan puncak dari teror dari suara itu. Jadi mereka berada di ruang tengah. Jadi pada malam itu seperti ada yang melempar ke atap dari rumah tersebut yang terbuat dari asbes. Nah, jadi rumahnya Reni itu memang tidak ada deknya. Ya, namanya rumah papan ya. Jadi langsung plong dan langsung atap. Jadi di tengah mereka membacakan Yasin, terdengar sesuatu yang jatuh dari atas, menimpa atap dari rumah Reni, sehingga membuat asbes yang di atas rumah itu jebol, dan di situ semua orang yang ada di rumah Reni yang tengah membacakan Yasin semuanya berhamburan keluar. Nah, disitulah terlihat sebuah patung yang masih menggunakan lilitan kain pocong. Nah, di sini Pak Ustadz tersebut menyuruh Reni, Ren, coba kamu ambil apa yang jatuh dari atas itu. Tapi sebelum kamu membuka atau memegang benda itu, kamu bacakan sholawat dan kamu bacakan Al-Fatihah. Setelah kamu membacakan Al-Fatihah, barulah kamu buka. Nah, di situ dengan Bismillah ya, Reni memegang sosok putih gumpalan putih itu, dan mulai perlahan Reni membuka balutan kain putih yang merupakan kain kafan tersebut. Nah, disitulah baru Reni melihat boneka pocong yang ada di dalam kamar. Boneka pocong yang ada di dalam kamar rahasia itu ternyata seperti terlempar dari luar, jatuh dari atas ya, menimpa ke ruangan tengah di mana mereka sedang melakukan yasinan. Nah, disitulah Pak Ustadz mengatakan, inilah yang mengganggu kalian, inilah ya pesugihan yang dilakukan ayah kamu. Nah, di sini Reni ya menangis ya, sedih lah,
karena perlakuan orang tuanya, dan ibunya Reni cuma bisa terdiam. Ya mungkin ini semasa hidupnya. Ya, semasa hidupnya dia memang sudah menyalah, bahkan sampai di akhir hayatnya pun beliau belum bertobat. Maka jalan pesugihan yang dilakukannya pun tidak terhenti. Nah, di sini Reni yang selaku ahli waris, dan di sini juga ustadz tersebut tahu ya kalau almarhum ayahnya berpesan kalau Reni lah yang akan mewarisi pesugihannya. Jadi sebenarnya kamulah yang diincar dari patung ini. Jadi sebenarnya patung ini minta kamu urus, patung ini minta kamu asuh, minta kamu kasih makan. Ya, sama saja Ren, kalau kamu mengasuh patung ini, kamu memujanya, mengagung-agungkannya, ya berarti kamu sudah musyrik, kamu sudah menduakan Tuhan. Tapi alhamdulillah, kamu tidak menerima permintaan dari almarhum ayah kamu. Kamu tidak mau terlibat dari pesugihan ini ya. Alhamdulillah, dan sekarang waktunya kita membinasakan dari patung setan ini. Ya, jadi di situ Pak Ustadz langsung membawa keluar patung itu dan disaksikan oleh semua orang yang ada di sana. Ya, Pak Ustadz ya, meminta air, dan setelah boneka itu dibasahi, disiram dengan kain kafan yang berbentuk mukena itu, dibasahi oleh Pak Ustadz, dan Pak Ustadz meminta korek api. Nah, disitulah Reni antara percaya dengan tidak. Apa yang dilihatnya? Patung yang basah, kain kafan yang basah dibakar oleh Pak Ustadz itu menyala besar. Ya memang di sini Reni mengatakan, ketika patung itu terbakar dan kain kafan itu terbakar, di situ dia seperti badannya Reni seperti tidak terkendali. Dia merasa ada getaran yang sangat kuat, dan di situ dia melihat bayangan-bayangan ayahnya. Banyak sekali kenangan-kenangan yang terlintas di pikiran Reni, dan di situ dia melihat wajah ayahnya yang sekarang dilihat Reni sudah sangat menyeramkan. Di situ ya, di bayangannya itu Reni melihat patung yang dibakar oleh Pak Ustadz itu adalah sosok dari ayahnya sendiri. Namun di sini Reni cuman bisa menahan getaran atau menahan boleh dikatakan ya khodam dari patung tersebut. Ya, cuman bisa menahan, dan Pak Ustadz tahu kalau Reni dalam kondisi yang tidak stabil. Tapi Pak Ustadz cuman membiarkan sehingga setelah semua itu terbakar, Reni pun pingsan. Ya, ketika Reni sadar, warga pun sudah mulai bubar ya. Hanya ada beberapa orang yang ada di rumah tersebut yang tersisa. Di sini Pak Ustadz menjelaskan, alhamdulillah ya, berkat doa dari sahabat semua, dari keluarga-keluarga semua, dari warga-warga semua, alhamdulillah permasalahan yang dialami keluarga Reni malam ini dapat terpecahkan. Nah, jadi setelah malam itu ya, patung pocong itu sudah terbakar, dan Reni melihat juga kalau patung itu merupakan adalah sosok dari ayahnya sendiri ya, sudah terbakar, dan disitulah warga pun sudah kembali tidak pernah melihat penampakan-penampakan pocong yang ada di rumah Reni, dan Reni pun sudah tidak pernah lagi dihantui oleh sosok pocong yang memanggil-manggil namanya. Nah, kejadian ini diceritakan Reni ya, kalau dia kemarin mengambil pesugihan ini ya mungkin hidupnya akan senang. Bahkan ya sebelum dia menikah, dia pernah beberapa kali sudah berniat untuk meneruskan pesugihan ayahnya. Karena beberapa kali secara tidak langsung dia bisa melihat, boleh dikatakan ya, melihat masa depan lah. Dia sudah mulai bisa meramal. Ya, meramal nasib seseorang. Jadi dulu pernah sahabatnya Reni yang boleh dikatakan tidak terlalu cantik. Ya, namun dia pingin sekali menikah. Reni cuma mengatakan, kalau kamu memang niat-niat pengen menikah, ya, gak lama lagi, sekitar 3 bulan lagi, kalau kamu sering nongkrong di kafe ini, kamu akan ketemu jodoh kamu. Dan kejadian itu benar-benar terjadi. Nah, jadi setelah kejadian itu, Reni mulai berpikir, wah asik juga kalau pesugihan ini diteruskan, kalau aku nerusin apa yang dilakukan ayah dulu. Nah, namun di sini ya
Reni masih memiliki keimanan. Dia berpegang teguh lah dengan keyakinan yang enggak lah, yang ayah lakukan ya udahlah, itu urusan dia. Namun yang udah aku sekarang ya kehidupan aku. Ya, alhamdulillah Reni mengatakan dia nggak meneruskan keinginannya dulu. Kalau sempat ya, dia meneruskan keinginannya, dia pelihara itu patung pocong, dia pakai itu mukena yang terbuat dari kapan pocong, ya nggak tahu lah kehidupan Reni sekarang. Ya, jadi demikianlah kisah yang dikirimkan oleh sahabat kita Reni. Dan Reni ini adalah nama samaran yang dibuat oleh beliau. Jadi kisah ini sebenarnya sudah lama sekali masuk ke email sebuah kisah misteri dan sudah beberapa kali saya ingin ceritakan. Ya. Namun seperti malam inilah saya menceritakan kisah ini terpatah-patah. Ya memang jujur malam ini saya menceritakan kisah ini merinding. Dan tadi sahabat-sahabat bisa mendengar sendiri. Ya, ketika saya menceritakan terdengar suara yang aneh. Ya, ketika saya menyebutkan suara ketokan kaca dan dari atas tempat saya take video ini terdengar seperti suara yang jatuh, tak. Dan itu sama sekali tidak pernah terjadi. Hanya terjadi pada malam ini. Allahu a'lam. Ya. Allahu a'lam itu apa, saya nggak maulah ngomong neko-neko. Jadi mohon maaf lah kalau di video kali ini saya agak ngomongnya agak banyak belibetnya dan agak berbelit-belit. Tapi saya ingin sekali membagikan kisah ini sebagai pengalaman dari Reni dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Riwijaya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.